Madu tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Alif lam syamsiyah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau sudah pernah belajar ilmu tajwid namun merasa kesulitan dalam memahaminya? Silahkan simak video ini hingga akhir. Insya Allah setelah menyimak video yang kami buat ini, insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi nantinya untuk penjelasan tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga untuk tajwidnya bisa langsung dapat dipahami dengan mudah, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi di situ ada Al-Quran yang seperti yang kami pegang ini, kemudian juga ada buku-buku tajwid, kemudian juga ada Al-Quran versi jumbo ya, ukuran besar yang sangat cocok sekali untuk para lansia untuk belajar mengaji Al-Quran. Jika berminat silahkan klik di bagian produk yang telah kami cantumkan, kemudian langsung bisa dibeli oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya. Ini diantaranya kami menyarankan untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini ya, karena ini kami sama sekali ya tidak disponsori, tidak dibayar ya untuk menyarankan membeli produk ini. Ini kami telah membeli Al-Qurannya, kemudian kami lihat Al-Quran ini sangat bagus sekali untuk membantu supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Karena di bawah tulisan Arabnya itu telah terdapat 2 tulisan Latin. Nah jadi nanti ketika kita latihan untuk melancarkan bacaan Al-Quran kita di rumah, kita baca dulu kan tulisan Arabnya. Nah kemudian ketika kita menemukan kendala di dalam membaca tulisan Arabnya, kita baca tulisan Latinnya, kita baca lagi tulisan Arabnya. Nah dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan bisa mempercepat supaya kita bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ini juga sudah dilengkapi dengan kode-kode tajwid begitu. Jadi kita di rumah itu perlulah kiranya untuk memiliki buku tajwid, kemudian juga untuk memiliki Al-Quran dengan kode-kode tajwidnya seperti itu. Jadi nanti kita bisa belajar ilmu tajwidnya, kalau misalkan belum bisa secara langsung ya secara online dulu begitu. Kemudian supaya kita tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari itu, maka kita sangat perlu sekali untuk memiliki Al-Quran yang ada kode-kode tajwidnya, supaya nanti sambil membaca Al-Qurannya itu kita sambil mengingat apa yang telah kita pelajari begitu. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya.
Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-43. Jadi marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga nanti bisa langsung dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sekarang marilah sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ya dibaca panjang. Mengapa ya dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad tabi'i itu? Nah, seperti yang di rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu huruf-huruf mad tabi'i. Rumus 1 warna hitam. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu huruf-huruf madnya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi tulisan huruf madnya itu kelihatan ada dari segi tulisan. Nah, misalnya rumus 3 warna hitam itu ada alif sebelumnya harokat fathah, ada huruf alifnya ditulis seperti itu sebelumnya harokat fathah. Nah begitu. Nah kemudian nantinya huruf-huruf mad tabi'i yang warna-warna hitam itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Nah, namun dikira-kirakan diganti dalam bentuk tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Nah, jadi pada mad tabi'i kalau menjumpai tanda panjang yang bentuknya seperti yang warna-warna biru itu, nah itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Namun yang warna hitam itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam, tidak ada dari segi tulisan, namun diganti dalam simbol seperti yang warna-warna biru itu untuk menunjukkan tanda panjang. Nah seperti itu. Kemudian tadi kan kami katakan kalau yang warna-warna biru itu untuk huruf madnya itu dia dikira-kirakan. Nah, kok dikira-kirakan? Nanti salah perkiraan gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu. Yang masih pemula gitu. Nah, ya nggak mungkin kita salah dalam perkiraan tuh, nggak mungkin salah. Karena kan perkiraan di situ dikasih tanda, ada tandanya gitu. Nah, sekarang untuk supaya bisa lebih paham, nah sekarang perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru sudah diperhatikan ya. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ini huruf ya dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini.
tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris miring di atas huruf seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini tanda baca fathah. Tapi kalau tanda baca fathah itu nanti bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga ya dibaca panjang. Mad tabi'i. Tadi kan kami katakan kalau pada mad tabi'i, ini kan mad tabi'i ini, harokat fathah berdiri ya berbentuk alif kecil seperti ini, maka berarti rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Cara membaca rumus 3 warna hitam, cara membaca rumus 3 yang warna hitam, cara kita memahami rumus 3 warna hitam, yakni di situ kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, itu di bawah harokat fathah, di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau kita pahami secara keseluruhan, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, begitu. Jadi dari situ sudah paham ya. Kemudian huruf ya ini dibaca panjang. Nah, maka berarti di sini kalau ada harokat fathah berdiri seperti ini pada mad tabi'i, maka di sini dapat kita kira-kirakan, oh bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah seperti rumus 3 yang warna hitam. Dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf ya, karena huruf ya yang dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ya Maryamu qnuti. Di sini ada huruf ro sukun, ada huruf ro tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati, nah, itu maksudnya sama saja. Jadi huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada huruf ro sukun, sebelumnya ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih atau baris fathah, sama saja maksudnya. Jadi kalau ada huruf rasukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf rasukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas, kita tebalkan. Ya Maryamu qnuti. Huruf qaf dia sukun, tanda sukun tuh seperti ini. Ya muq, mantul begitu. Kenapa kok mantul? Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Salah satunya huruf qaf. Jadi huruf-huruf yang 5 itu, kalau hurufnya itu sukun atau hurufnya itu mati, maka pantulkan. Nah, jadi terjadinya pantulan atau terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya sukun saja. Kalau hurufnya itu tidak sukun atau hurufnya itu tidak mati, ya tidak terjadi qalqalah. Kalau hurufnya sukun baru dia terjadi qalqalah. Nah, ini huruf qaf termasuk salah satu huruf qalqalah kan. Jadi huruf-hurufnya itu dihafal, nah, supaya nanti kita langsung bisa paham, langsung kita bisa tahu kalau menjumpai ada huruf yang 5 itu kemudian dia sukun, pantulkan begitu. Huruf qaf ini sukun, pantulkan, muq, seperti itu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimah. Atau yang paling mudah untuk kita ingat dan untuk kita pahami itu karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya, misalnya kita membaca Al-Qur'an. Kemudian kita itu berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah. Maka itu dia akan menjadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qaf, dia di tengah bacaan kita. Nggak mungkin kita berhenti di huruf qaf, tuh nggak mungkin. Maka ini menjadi qalqalah sughra, qalqalah kecil. Ya Maryamu qnuti. Ti dibaca panjang. Kenapa kok ti dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Nah, jadi cara kita memahami rumus 1 warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun, rumus 1 warna hitam ya, ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada
harokat kasroh, ada baris kasroh tuh, baris miring tuh. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki baris kasroh tadi itu. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahami rumus satu warna hitam, yakni apabila kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Nah, begitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran. Nah, di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, nah sebelah sini, ini huruf ya sukun, sebelah sini, sebelah kanan kita, ini huruf ya, sebelah kanan sebelah sini kan. Kalau sebelah sini kan sebelah kiri kita, sebelah sini sebelah kanan. Nah, ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun, sebelum itu ya sebelah kanan. Ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun atau sebelah kanan ya sukun ada ini. Ada harokat kasroh nih ya, baris satu di bawah huruf ini. Harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran ya kita lihat tuh, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Nah, seperti itu. Sehingga ti dibaca panjang. Madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi. Huruf ro ini memiliki tanda baca fathah ya, harokat fathah, maka ini huruf ro kita baca tafkhim, kita baca tebal. Li rabbiki wasjudi, di dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Karena pasti Bapak dan Ibu sudah tahu nih kenapa kok dibaca panjang. Karena tadi penjelasannya sama dengan di sini tadi. Nah, di sini tadi media gambarnya sudah kami tampilkan seperti itu, sudah kami jelaskan dengan pelan-pelan. Nah, di sini kenapa kok dibaca panjang? Nah, karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Wasjudi warka'i, huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah. Ini di atas ini huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah. Maka berarti dibaca apa tadi? Dibaca tafkhim, dibaca tebal. Warka'i, ai dibaca panjang. Nah, untuk di sini juga media gambar tidak kami tampilkan lagi. Sama penjelasannya dengan ti, dengan di sama. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 1 warna hitam penjelasannya. Kenapa kok ai dibaca panjang? Pasti Bapak Ibu sudah tahu sebabnya apa. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh nih. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya ai dibaca panjang. Itu ada suara mobil ya pada lewat. Jadi kalau misalnya nanti agak berisik sedikit ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Doakan semoga nanti kedepannya kami bisa membangun studio yang layak, yang kedap suara gitu. Soalnya i dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Warka'i ma'arraki'in. Di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ro. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Perhatikan huruf ro. Huruf ro termasuk salah satu daripada kumpulan huruf syamsiyah yang 14 itu kan. Nah, sudah dicari ya huruf ro ada kan di situ? Termasuk kumpulan daripada 14 huruf tersebut kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ro. Huruf ro ini huruf syamsiyah, maka alif lam bertemu dengan huruf ro. Dikarenakan huruf ro huruf syamsiyah, alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Kalau di Indonesia biasanya itu lebih populer dengan sebutan alif lam syamsiyah begitu. Tapi maksudnya alif lam syamsiyah, idgham syamsiyah itu maksudnya dia sama saja. Karena cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham, maka karena disebut idgham syamsi.
Karena dia dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari a langsung masuk ke huruf ro, ma'arro, maka disebut idgham syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer. Nah, pokoknya itu intinya gini, kalau ada huruf lam nggak ada tanda bacanya gitu. Ada huruf lam nggak ada tanda bacanya. Nah, itu lamnya itu lam syamsiyah, berarti itu alif lam syamsiyah. Kalau ada huruf lam nggak ada tanda bacanya itu alif lam syamsiyah. Ma'arraki'in, huruf ra memiliki tanda baca fathah ya. Nah, maka huruf ra dibaca tafkhim, kemudian huruf ra dibaca panjang. Pasti di sini sudah tahu tanda panjangnya apa, karena di atas huruf ra ada ini. Ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, sehingga ra dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau di penjelasan tadi itu sesuai dengan rumus 3. Nah, kalau di media gambar yang telah kami tampilkan, telah kami jelaskan di awal tadi itu. Berarti di sini dikira-kirakan ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah atau yang memiliki tanda baca fathah adalah huruf ra, karena huruf ra yang dibaca panjang begitu. Ma'arraki'in, ain dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun seperti itu? Untuk di sini media gambar juga tidak kami tampilkan lagi. Kami sengaja tidak menampilkan kembali media gambar yang telah kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga bisa langsung dipahami tanpa bantuan media gambar. Kan tadi sudah kami tampilkan tuh ya, sudah kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi jika kita menemukan di penjelasan yang berikutnya, tidak kami tampilkan lagi media gambarnya supaya kita melatih otak kita bekerja lebih keras untuk memahami ilmu tajwid sehingga bisa langsung dipahami seperti itu. Ain dibaca panjang, ain dibaca panjang. Di sini mana mad tabi'inya? Ini kenapa kok ain dibaca panjang? Nah, karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih ya, tanda baca kasroh nih baris 1 di bawah nih. Soalnya ain dibaca panjang, ain dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 1 warna hitam kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi. Ain mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ain ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca ain. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kita dalam membaca Al-Quran itu kita harus memilih. Jika mad arid li sukun kita panjangkan dengan 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat membaca Al-Quran itu kita panjangkan 4 harokat. Seperti itu. Atau kalau 6 harokat ya 6 harokat semua begitu. Nggak boleh selang-seling dia. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berhenti di huruf nun kita baca ki'in. Jangan dibaca ki'ina. Nah gitu baru berhenti, jangan salah. Tapi huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Yang dia tidak memiliki tanda panjang, tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nun kan tidak dibaca panjang. Jadi berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Sehingga ini kita baca ki'in. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.